semua yang DO, pengunduran diri, kemudian lulusan terakhirnya D1, D2, Iya, D3 itu bisa semuanya berarti bisa ya. dan tentu Oke. waktunya akan jauh lebih cepat. Makanya Oke. tadi di judulnya bisa nggak sih cuma 3 semester? Bisa aja. Hai sahabat UT Surakarta, bertemu lagi kita di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Tentunya dalam episode Ruang Aspek, kali ini kita akan membahas tentang tema Emang bisa kuliah 3 semester? Akan kita jawab tuntas dan bahas tuntas bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini. Halo, selamat siang, pagi, sore, malam. Iya, Semuanya Mbak ya. Devi. Iya, halo. Halo, gimana, Kak Hans. sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, tampak ceria dan segar ya Iya, hari ini alhamdulillah. ya. Luar biasa. Luar biasa. Kenalan dulu boleh dong, Oke. sapa-sapa pemirsa yang ada di rumah. Iya, halo semuanya, sahabat UT Surakarta. Kali ini berjumpa dengan saya Devi, salah satu staf di UT Surakarta. Oke Kak Devi, Iya. banyak banget nih yang penasaran. Emang bener dan emang bisa nih kuliah 3 semester aja di UT Surakarta? Itu maksudnya kayak gimana sih Mbak sebenarnya? Wow, 3 semester ya. Oke, bisa banget Kak Hans gitu. Iya, Jadi caranya. memang kalau di UT tuh kita punya satu program yang namanya itu RPL. Ya. Apa tuh RPL? RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Di mana Oke. program ini ditujukan kepada calon mahasiswa UT yang ingin melanjutkan pendidikan ya, Oke. atau bahasa awamnya mungkin bisa dibilang transfer ya. Transfer Ya, gitu ya. transfer. Oke. Jadi bagi kalian yang punya ijazah terakhirnya mungkin baru D1, D2 atau D3 atau mungkin dari kalian sudah menempuh S1 tapi belum lulus dan ingin tetap melanjutkan nih sampai dapat gelar sarjana. Nah, program RPL ini sangat cocok banget buat kalian. Oke. Iya. Terus tadi kan ditanyain, kenapa sih bisa nggak sih cuma 3 semester gitu kan? Bisa banget, tapi tentu dengan nanti melalui proses yang namanya itu assessment. Kak Assessment Hans. ya. Iya, jadi nanti Apa tuh dilakukan assessment? assessment itu Assessment. sebuah prosedur penilaian nanti Iya. dilakukan oleh fakultas di mana sebelum mahasiswa itu mendapatkan hasil beban studi yang akan dia tempuh, dia kan berarti harus mendaftar dulu nih Kak Hans di Iya, UT. betul. Melampirkan semua persyaratan yang kita minta seperti ijazah terakhirnya, transkrip nilainya, seperti itu. Nah, dari berkas-berkas yang dia kumpulkan, nanti dari fakultas akan melakukan assessment atau penilaian. Oke. Berapa mata kuliah yang bisa dibebaskan dan berapa mata kuliah yang harus ditempuh ulang. Oke, Seperti itu. siap. Cukup kompleks sekali ya dan Iya. informatif. Nah, kenapa sih UT menghadirkan program ini? Untuk Oke. apa gitu? Tujuan utamanya RPL ya, tujuan utamanya tentu saja pertama dulu nih kita harus tahu dulu bahwa UT itu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memang dibentuk pemerintah pada saat itu mandatnya adalah memperluas kesempatan pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Jadi Oke. supaya mereka mendapatkan hak pendidikan yang sama. Oke. Nah, pada kenyataannya di lapangan tentu banyak teman-teman itu yang mengalami kendala apapun, mungkin dari segi biaya, waktunya, sehingga itu membuat teman-teman yang mungkin sedang kuliah akhirnya mengundurkan diri. Betul. Ada yang tidak selesai, DO, Betul. atau mungkin ada yang itu tadi, mungkin biayanya hanya cukup untuk sampai D1 atau D2. Nah, tapi tenang saja, di UT makanya menciptakan satu program RPL ini untuk membantu teman-teman kita di luar sana yang pengen tetap melanjutkan pendidikan di tahap sarjana. Dengan tentunya biaya yang terjangkau, prosesnya yang sangat fleksibel, pembelajarannya pun juga sangat fleksibel. Sangat kompleks sekali ya Mbak ya, dan sangat membantu juga ya untuk mahasiswa yang mungkin di DO. Iya. Yang DO udah bisa ya Mbak ya? Bisa. Bisa. Kita semua yang DO, pengunduran diri, kemudian lulusan terakhirnya D1, D2, D3 itu bisa semuanya. Berarti bisa ya? Dan tentu Oke. waktunya akan jauh lebih cepat. Makanya tadi di judulnya bisa nggak sih cuma 3 semester? Bisa aja. Selama asesmennya itu nanti terpenuhi, bisa lolosnya banyak, ya tentu teman-teman kuliahnya akan lebih singkat.
Oke, gitu. iya betul banget. Karena kemarin itu banyak yang nanya juga kan. Iya, Aku ini tinggal skripsi nih di kampus iya. A, kemudian mau lanjut ke UT bisa nggak ya? Nah Mm-mm. jawabannya tentu saja bisa Bisa banget banget. gitu. Iya. Oke, untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan alih kredit dalam Mm-mm. sistem perkuliahan di UT itu? Oke, ya sebenarnya kalau alih kredit itu bahasa lainnya ya Kak Hans, Mm-mm. sama dengan RPL, sama RPL. dengan transfer. Oke. Jadi intinya bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, Mm-mm. tapi sebelumnya sudah pernah kuliah, sudah pernah menempuh pendidikan, mau Mm-mm. D1, D2, D3, ataupun Mm-mm. S1 tapi belum lulus, kalian tetap bisa melanjutkan dengan cara mendaftar melalui program alih kredit atau RPL ini di Oke, UT, seperti siap. itu. Kemudian program studi apa aja nih yang ada di UT khususnya RPL ini? Oke, untuk program studi di UT perlu kita Mm-mm. ketahui dulu bahwa S1 dari diploma ya, diploma Mm-mm. S1 itu kurang lebih sudah ada sekitar 40 program studi yang Oke. tersedia. Dan kabar baiknya, hampir semuanya sudah bisa menerima jalur RPL RPL, atau alih kredit. betul. Artinya semakin terbuka juga nih pilihan bagi teman-teman untuk melanjutkan pendidikan sesuai program studi yang kalian mau. Beberapa jurusan yang belum bisa menerima alih kredit itu cuman ada 2 atau 3, diantaranya itu ada pendidikan agama Islam, itu karena PAI, memang baru ya, iya jadi belum betul. bisa. Kemudian Perpajakan, pariwisata itu pariwisata, belum bisa, sama D1 yang perpajakan. D1 perpajakan. Iya, itu juga belum Oke. bisa karena memang jurusan baru teman-teman gitu. Tapi S1 perpajakan mungkin S1, ya. iya S1 perpajakan, maaf. Nah, karena memang beberapa jurusan itu merupakan jurusan baru, jadi Iya. secara aturan juga memang belum diperbolehkan untuk membuka RPL. Tapi tenang saja, untuk jurusan lain silahkan dipilih. Kita punya kurang lebih 40 program studi dan tentunya saya rasa itu pasti bikin bingung sih ya Kak, mau milih yang mana gitu. Betul, Jadi yang betul. jelas monggo nanti bisa dicek-cek di Instagramnya UT Surakarta. Kita sudah buat postingan di situ untuk daftar jurusan, daftar program studi di UT Surakarta. Oke. Aku mau tanya juga nih, tadi kan disebutkan mulai dari D1 sampai S1 belum lulus gitu Iya, ya bisa bisa daftar RPL. RPL. Nah, sementara apa namanya? Banyak yang nanya juga nih, aku udah lulusan SMA tapi udah bekerja juga. Nah, gimana nih bisa daftar RPL atau enggak? Karena kan udah ada pengalaman kerja tuh Iya, gitu. iya. Apakah bisa di apa namanya? Diajukan untuk mendapatkan angka kredit ya Iya, sebutannya bisa gitu. angka kredit gitu ya sebutannya. Iya, pada Mhm. dasarnya sih bisa aja karena Kak Hans, program RPL di UT itu ada 2 jenis. Nih, Iya, kita apa bagi tuh? dalam 2 jenis. Ada yang sistem program RPL-nya itu Mhm, perolehan, ada yang mhm. sistem transfer. Oke, Oke. kalau sistem transfer ini eh, berkas yang di assessment, berkas Mhm. yang dinilai itu dilihat dari transkrip dan ijazahnya. Transkrip Transkrip dan nilai dan ijazah. ijazah. Oke. Jadi secara fisik hanya dari pendidikan formal. Mhm. Tapi kalau yang jenis perolehan, selain Heeh. ijazah transkrip, pengalaman itu juga bisa diajukan. Gitu. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, walaupun teman-teman merasa secara transkrip mungkin saya hanya 1 semester nih, tapi secara pengalaman saya punya berapa belas tahun mungkin di bidang eh, yang linear dengan program Mhm, studinya, dia mhm. udah bekerja sekian tahun, dia punya sertifikat, dia punya Mhm, diklat mungkin atau mhm. berkas apapun yang menunjang untuk asesmennya, silahkan diajukan. Ajukan aja gitu Betul, ya. karena bagaimanapun juga dari fakultas nanti yang akan menentukan apakah Oke. berkas-berkas pendukung ini bisa dan layak untuk diikutkan dalam proses assessment. Gitu. Betul. Oke, nah selanjutnya kita bicara tentang mekanismenya nih. Iya, Gimana sih mekanismenya sehingga mahasiswa bisa kuliah hanya sekitar 3 semester itu gimana caranya? oke. Kalau sudah kita bisa katakan 3 semester, itu Mhm. artinya kan kita anggap asesmennya sudah selesai ya, berarti Betul. penilaian sudah selesai. Tapi ada beberapa tahapan sebelum mahasiswa itu mendapatkan, oke keputusannya saya tinggal 3 semester nih, misalkan gitu. Yang pertama tentu teman-teman melakukan pendaftaran dulu. Mhm. Pendaftaran mahasiswa baru itu di link admisi strepsia.utacid Oke, dengan jadwal pendaftaran harus sesuai dengan kalender akademiknya UT. betul. Nah, biasanya nanti kami dari timnya UT Surakarta melakukan pemberian informasi melalui media sosial, Betul. di IG, di TikTok gitu ya. Jika sudah buka pendaftaran, jadi silahkan mendaftar. Kemudian berkas apa saja yang harus diupload
silahkan dilengkapi dan diupload. Biasanya KTP, ijazah, kemudian transkrip nilai yang dilegalisir, kemudian itu tadi ada sertifikat, diklat, kalau punya semuanya diupload sampai pengisian data. Kalau secara teknis semua sudah dilakukan, teman-teman tinggal menunggu asesmen dari fakultas. Nah, itu nanti tugas dari fakultas yang akan melakukan penilaian. Berapa mata kuliah yang dibebaskan dan berapa mata kuliah yang tidak dibebaskan gitu. Semakin linier memang akan semakin banyak mata kuliah yang dibebaskan. Betul. Jadi masa tempuhnya juga semakin pendek. Bisa jadi itu tadi tinggal nempuh 3 semester, 1,5 tahun gitu kan. Nah, itu nanti kita tunggu asesmen dari fakultas. Betul. Itu. Sepertinya di RPL UT Surakarta ini juga ada masa sanggah ya Mbak ya, sepertinya ya. Ada. Masa sanggah itu gunanya untuk apa sih Mbak sebenarnya? Masa sanggah itu jadi di UT itu sebenarnya juga nggak langsung saklek ya Kak Hans, memutuskan tuh langsung pokoknya ini kamu dapatnya segini gitu, harus ketok palu udah selesai gitu, enggak. Jadi UT itu tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman yang merasa ingin melakukan konfirmasi ulang mungkin sebutannya ya. Jadi ini saya merasa kok beberapa mata kuliah ini sepertinya saya sudah menempuh, tapi kok tidak dibebaskan misalkan. Dia pengen melakukan konfirmasi ulang, silahkan nanti melakukan sanggah di laman web MyUT. Itu ada nanti di akunnya mahasiswa dan waktunya juga sudah ditentukan. Jadi biasanya sekitar 5 hari atau 1 minggu biasanya untuk masa sanggah. Silahkan nanti konfirmasi ulang ke situ, itu nanti langsung koordinasinya dengan fakultas. Seperti itu. Selanjutnya nih. Iya. Kemudian mengenai kualitas pembelajaran, apakah tetap sama nih kualitas pembelajarannya dengan yang reguler? Ya, kalau kualitas sih saya rasa pasti sama. Secara kualitas tidak perlu diragukan ya Kak Hans, karena bagaimanapun juga UT merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah pasti terakreditasi ya, sudah pasti ada ban PT-nya dan teman-teman tidak perlu khawatir masalah pembelajarannya, karena tenang saja mau kalian itu dari program jalur RPL atau umum, pasti kita berikan pembekalan dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi nanti di kita tuh ada namanya LPKBJJ, Kak Hans. Jadi di mana semua mahasiswa baru akan diberikan pembekalan dulu, rangkaian OSMB, PKBJJ seperti itu. Gunanya adalah untuk mempersiapkan nih teman-teman supaya kenal dan bisa beradaptasi dengan sistem pembelajarannya UT gitu. Jadi nggak usah khawatir sampai nanti lulus wisuda kita akan tetap mendampingi seperti itu. Betul. Jadi kita memang untuk mulai perkuliahan itu kita kenalkan dulu lah ya sistemnya UT itu kayak gimana. Jadi nggak semata-mata kita lepas gitu aja. Betul. Jadi maksudnya kayak calon mahasiswa itu kadang bingung Mbak. UT kan kuliahnya online kan, maksudnya online-nya itu gimana gitu loh. Apakah ada bimbingnya atau enggak? Nah, dikhawatirkan mereka itu tidak mendapatkan bimbingan seperti itu. Padahal kan kita ada OSMB sama PKBJJ. Nanti belum lagi ada workshop tugas, klinik ujian gitu. Dan memang itu tuh dibuat memang untuk khusus mahasiswa baru Kak Hans. Jadi di mana kalian nanti selain mendapatkan ilmu dari kami, karena kegiatannya nanti luring ya, ketemu langsung, kalian tuh akan ketemu sama teman-teman seangkatan. Nah, itu yang seru gitu. Jadi bisa langsung sekalian bikin grup biasanya, saling sharing seperti itu. Jadi jangan khawatir, meskipun di UT basisnya adalah pembelajaran online, tapi tenang saja, di UT tetap kalian mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa di perguruan tinggi negeri lainnya, tetap mendapatkan pendampingan dan tetap mendapatkan hak-hak yang sama sebenarnya dengan kampus-kampus lainnya gitu. Bahkan justru mungkin lebih fleksibel Kak Hans di UT pembelajarannya. Bisa disambi teman-teman ya. Bisa disambi kerja, bisa disambi mungkin sambil ngomong kalau dia ibu rumah tangga. Atau kalau dia sebagai pekerja pabrik yang shift, nah itu sangat memudahkan juga. Waktunya bisa diatur sendiri ya. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel banget. Nah, tadi kan kita udah menyinggung nih berkas-berkas yang harus disiapkan apa aja. Kemudian ada tipsnya nggak nih supaya pengajuan RPL itu dapat optimal gitu loh? Asesmennya mungkin ya, dapat hasil yang sebanyak-banyaknya diakui gitu ya. Iya, kalau dari saya sih ini pengalaman ini ya, dari yang kasus-kasus yang sudah ada, teman-teman kalau mengajukan RPL, berkas apapun yang dipunya,
silahkan diajukan. Mm-mm. Itu yang pertama. Jadi ya tentu ada ijazah, ada transkrip legalisir. Kemudian punya berkas apapun, misalkan saya pernah ikut Mbak pelatihan nih ada sertifikatnya, ajukan aja. Saya pernah ikut diklat mungkin ini tapi hanya 1 bulan Mbak diklatnya, ajukan aja ya. Semakin banyak berkas yang kalian ajukan, akan semakin banyak pula kesempatan terbuka untuk assessment itu bisa dilakukan. Betul. Gitu. Jadi selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua, dalam proses pengisian RPL nanti di web itu kan ada teman-teman harus mengajukan mata kuliah yang dirasa sudah pernah ditempuh. Silahkan benar-benar diisi dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Betul. Kalau merasa ini mata kuliahnya memang sudah pernah ditempuh, diajukan saja gitu. Dengan itu kan nanti mahasiswa itu calon mahasiswa juga memberikan alasan ya Kak Hans, ini sama dengan mata kuliah nama mata kuliah apa. Nah, itu diisi aja. Pokoknya Betul. semuanya silakan diajukan. Nanti setelah assessment masih ada juga masa sanggah. Jika Betul. teman-teman merasa masih ada yang perlu dikonfirmasi, disanggah silakan itu juga dilakukan. Seperti Betul. itu. Dan apa namanya Mbak, kalau punya sertifikat sih, misalnya aku pernah menjuarai suatu perlombaan tingkat provinsi, kabupaten ataupun nasional. Bisa juga ya diajukan ya? Bisa semua diajukan Semua aja. bisa ya. Oke. Oke, nah untuk selanjutnya nih, Ya. tadi kan kita udah membahas tentang berkas-berkas apa aja yang harus disiapkan, kemudian tips-tipsnya supaya bisa optimal. Nah, cara pendaftarannya gimana nih? Cara pendaftaran dan kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut pendaftaran RPL itu di mana sih? Oke, ya ini sudah mulai ke ini ya tahap pendaftarannya ya Iya. informasinya. Oke teman-teman, untuk pendaftaran mahasiswa baru di UT, khususnya yang jalur RPL atau alih kredit atau transfer ini, itu dibuka sesuai kalender akademik UT, di mana pembukaan mahasiswa baru itu satu tahun itu ada 2 kali Kak Ans. 1 tahun Jadi 2 per kali. semester, betul. Nah untuk periode saat ini 2026 kita buka nanti per Mei sampai dengan biasanya minggu kedua di bulan Agustus. Seperti itu. Nanti buka lagi sekitar bulan Oktober ya. Itu nanti sampai Sampai bulan Februari. Februari. Jadi selalu bulannya itu tadi antara Mei, Agustus atau Oktober sampai Februari. Tapi untuk tanggal pastinya itu nanti silahkan dipantengin ya Instagramnya UT Surakarta atau di media sosial lainnya miliknya UT Surakarta. Kami akan post di situ jika tanggal resmi dari UT pusat itu sudah keluar. Jadi silahkan ini kita kasih ancer-ancer dulu ya. Betul. Kisi-kisi dulu buat teman-teman. Nanti bulan Mei sudah dibuka pendaftaran, silahkan langsung daftar. Nah mungkin dari sekarang kalau yang mau lihat mau persyaratan apa yang harus disiapkan, tentunya yang pertama teman-teman pasti punya KTP kan ya gitu, otomatis ya. Harus dong. Ya nanti kita butuh foto KTP, kemudian nanti ada juga fotokopi ijazah legalisir, transkrip nilai legalisir, kemudian nanti juga ada pas foto, ada beberapa formulir yang harus di-download dan diisi oleh teman-teman itu nanti di link pendaftaran UT Surakarta admisi-sia.ut.ac.id. Nah, itu nanti dan langsung diupload. Untuk materai 10.000-nya ya Mbak ya? Iya betul, karena nanti di salah satu formnya harus menempelkan materai 10.000. Betul banget. Iya. Thank you banget nih Mbak Devi, dan terakhir nih pertanyaan dari kita. Oke. Berikan pesan-pesan untuk penonton yang ada di sini, penonton setiap Potsuka, podcastnya UT Surakarta, yang masih berpikir kalau kuliah itu sulit dan memakan waktu yang lama. Oke. Oh mungkin sebelum penutupan saya mau kasih satu hal tadi lupa sepertinya mengenai biaya. Oh iya, biayanya lupa. Penting banget. Betul. Saya juga lupa menanyakan terkait hal itu. Iya teman-teman. Jadi untuk biaya program studi di UT kan bervariasi gitu. Tapi karena kita hari ini khusus bahas RPL, untuk uang pendaftaran RPL itu 400.000. Ya itu udah termasuk biaya untuk assessment-nya 400.000. Kalau yang umum kan teman-teman membayar uang pendaftaran 100.000, betul. Kalau RPL 400.000. Kemudian apalagi yang dibayarkan Mbak gitu kan? Yang dibayarkan per semester adalah SKS dan juga modul atau bahan ajar.
Ini nanti tergantung SKS yang diambil Kak Hans. Betul. Jadi bervariasi. Tapi kalau kita total ya range-nya nanti sekitar 1.300.000 sampai 1.500.000. Iya. Lebih murah dari itu apakah bisa? Bisa. Karena skemanya non SIPAS, teman-teman RPL ini jauh lebih fleksibel. Betul. Jadi terserah teman-teman nanti mau ngambil berapa SKS dalam satu semester, biayanya otomatis ngikut gitu. Betul. Dan per SKS pun saya rasa untuk kelasnya perguruan tinggi negeri sangat terjangkau. Sangat terjangkau sih. Iya, mulai dari 35.000 yang paling murah sampai ada 80.000 ya yang paling mahal per SKS. Iya, 80-an ribu. 80.000. Jadi Berarti hampir sama ya? Maksudnya kayak hampir sama yang reguler ya, yang iya, nggak yang RPL SIPAS. ya? Ya, sebenarnya hampir sama gitu. Jadi cuman beda skema aja. Kalau yang Iya. RPL atau transfer ini sistemnya non paket karena kan pembebasannya acak Betul, ya mata betul. kuliahnya gitu. Jadi untuk kelas perkuliahan online, fleksibel, PTN sudah terakreditasi dengan biaya seperti itu, saya rasa cukup worth it buat teman-teman seperti itu. Oke, terakhir nih. Tadi pesan ya. Iya, pesan-kesan motivasi untuk seluruh penonton nih. Ataupun mungkin calon mahasiswa UT Surakarta yang masih berpikir kuliah itu sangat sulit Sulit. dan memakan waktu lama. Iya. Gimana nih tips Oke. motivasinya dari Mbak Devi? Iya, mungkin sedikit sharing kali ya. Kalau motivasi kayaknya, aduh saya juga masih belajar gitu. Sharing aja teman-teman. Bagaimanapun kalau kita melihat kenyataan ya Kak Hans Iya. di lapangan yang terjadi bahwa di Indonesia lapangan pekerjaan mostly masih melihat gelar di belakangnya betul. gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri teman-teman, latar belakang gelar apalagi sekarang ini ya paling tidak memang harus sarjana gitu. Paling tidak itu menjadi minimal standarnya untuk kita bisa meningkatkan taraf hidup gitu. Jadi menurut saya selagi teman-teman masih punya kesempatan, masih punya waktu gitu ya, apalagi di sini UT hadir menawarkan program pendidikan yang sangat fleksibel. UT hadir menawarkan pendidikan dengan biaya yang sangat terjangkau. Saya rasa tidak ada alasan lagi ya buat teman-teman untuk menunda karena bagaimanapun juga pendidikan itu sangat penting. Betul. Sangat terlihat di kehidupan kita dalam Iya. bermasyarakat, dalam berpikir, dan tentunya yang paling nyata peningkatan taraf hidup. Gitu. Betul. Jadi silahkan, ayo kita bareng-bareng memperluas jangkauan pendidikan melalui UT Surakarta tentunya. Dan kami siap membantu teman-teman semuanya dengan kuliah fleksibel dan terjangkau. Tentunya di mana Mbak? Di UT Surakarta. Seperti itu. Oke, thank you banget ya Iya. Mbak Devi sudah hadir di Podsuka, podcastnya Iya. UT Surakarta. Kita akan membahas lagi Oke, tema-tema Kak Hans. selanjutnya. Jangan kapok-kapok datang ke Enggak Podsuka dong. ya. Buat teman-teman yang mau request, kita akan bahas apa lagi sih di episode selanjutnya? Silahkan komen aja di bawah ini, oke? Dan thank you buat teman-teman yang sudah setia menonton Podsuka, podcastnya UT Surakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you and bye! Bye-bye.